pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka NAM antara lain yaitu pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik. Jakarta Amateur News. Dunia bisnis dan politik kembali dikejutkan dengan kabar mengejutkan. Nadiem Makarim, sosok muda visioner yang dikenal luas sebagai pendiri aplikasi Gojek, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berupa Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Dikbudristek. Penetapan ini segera memicu sorotan publik, mengingat nama Nadiem selama ini identik dengan inovasi digital dan kemajuan teknologi Indonesia. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, perusahaan raksasa hasil merger Gojek dan Tokopedia, yang kini menjadi salah satu pemain utama ekosistem digital di tanah air. Tak tinggal diam menanggapi kabar tersebut. Melalui pernyataan resmi, pihak manajemen menegaskan sikap mereka, menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Public Affairs and Communications GoTo, Ade Mulya, yang dengan tegas menekankan bahwa meskipun Nadiem adalah salah satu pendiri Gojek, ia sama sekali tidak lagi terlibat dalam aktivitas operasional maupun manajemen perusahaan. Ade menjelaskan dengan rinci bahwa Nadiem Makarim telah resmi mundur dari jabatan Presiden Komisaris sejak Oktober 2019. Sejak saat itu, ia tidak memiliki wewenang ataupun keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan strategis maupun operasional perusahaan. Dengan demikian, GoTo ingin meluruskan bahwa seluruh dinamika hukum yang menjerat Nadiem sama sekali tidak berkaitan dengan aktivitas perusahaan maupun ekosistem bisnis digital yang kini mereka bangun. Lebih lanjut, GoTo menegaskan bahwa selama Nadiem menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perusahaan sama sekali tidak pernah terkait dengan kewenangan maupun program kementerian, termasuk pengadaan Chromebook yang kini tengah diperiksa oleh aparat penegak hukum. GoTo hendak menyampaikan bahwa kegiatan operasional perusahaan kami tidak pernah memiliki keterkaitan dengan tugas dan tanggung jawab saudara Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek, ujar Ade Mulya dalam siaran pers yang diterima pada Minggu, 7 September 2025. Pernyataan ini tidak hanya menjadi klarifikasi, tetapi juga upaya strategis GoTo untuk menjaga kredibilitasnya sebagai perusahaan publik yang tercatat di bursa saham sejak Maret 2022. Seperti diketahui, Gojek yang didirikan Nadiem bersama Kevin Alui dan Machael Angelo Moran pada tahun 2010, kemudian bergabung dengan Tokopedia pada Mei 2021 dan melahirkan GoTo. Sejak IPO, perusahaan ini selalu berada di sorotan publik, sehingga isu apapun terkait pendirinya dapat memberi dampak signifikan terhadap persepsi investor maupun masyarakat luas. Manajemen GoTo kembali menegaskan bahwa tata kelola perusahaan berjalan dengan independen, profesional, dan transparan. Mereka menekankan komitmen untuk tetap fokus melayani para mitra driver, UMKM, konsumen, serta masyarakat secara luas. GoTo tetap fokus pada upaya menjalankan kegiatan operasional dan mewujudkan visi perusahaan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, tegas Ade Mulya. Pernyataan ini menjadi penting karena publik kerap mengaitkan perusahaan dengan sosok-sosok pendirinya. Namun, dalam konteks tata kelola perusahaan modern, keterlibatan personal tidak lagi bisa disamakan dengan arah kebijakan perusahaan. Apalagi, sejak Nadiem resmi masuk kabinet pemerintahan pada tahun 2019, seluruh aktivitas bisnis GoTo dijalankan oleh manajemen baru yang berorientasi pada profesionalisme korporasi. Meski demikian, sorotan publik terhadap kasus ini tak bisa dihindarkan. Nama besar Nadiem, yang pernah dielu-elukan sebagai representasi anak muda inovatif dan simbol kebangkitan startup Indonesia, kini menghadapi ujian berat. Penetapan tersangka korupsi adalah pukulan telak,
Tidak hanya bagi dirinya secara pribadi, tetapi juga bagi citra pemerintahan, dunia pendidikan, dan bahkan ekosistem startup Indonesia yang pernah ia bangun. Banyak kalangan menilai bahwa kasus ini menjadi pengingat keras bahwa jabatan publik menuntut integritas yang jauh lebih tinggi daripada sekadar visi bisnis. Korupsi dalam pengadaan, apalagi di sektor pendidikan, dipandang sebagai pengkhianatan besar terhadap amanah rakyat. Chromebook yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran digital di sekolah-sekolah, kini justru menyeret nama seorang tokoh yang sebelumnya diagungkan sebagai motor inovasi. Namun, perlu ditegaskan pula bahwa proses hukum harus berjalan dengan asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka bukanlah vonis bersalah, melainkan pintu masuk menuju pembuktian di pengadilan. GoTo dalam hal ini mengambil posisi netral, menghormati jalannya proses hukum tanpa campur tangan, sambil memastikan bahwa reputasi perusahaan tidak terguncang. Kabar ini juga menimbulkan diskursus luas di ruang publik. Sampai sejauh mana keterlibatan tokoh bisnis yang masuk ke dunia politik dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pejabat publik yang memiliki latar belakang korporasi besar? Pertanyaan-pertanyaan ini kini mengemuka, menuntut jawaban yang jernih dan kebijakan yang tegas agar tidak berulang di masa depan. Kesimpulan, kasus yang menimpa Nadiem Makarim adalah episode baru yang mengguncang persimpangan antara dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. GoTo sebagai perusahaan publik telah menegaskan sikap jelas. Mereka berjalan mandiri, independen, dan sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang kini menjerat salah satu pendirinya. Proses hukum terhadap Nadiem harus dihormati, sementara publik perlu menunggu hasil pengadilan untuk memastikan kebenaran. Saran, 1. Bagi aparat penegak hukum, jalankan proses hukum dengan transparan, profesional, dan tanpa intervensi politik agar kepercayaan publik tetap terjaga. 2. Bagi GoTo, terus jaga tata kelola perusahaan dengan profesionalisme tinggi, serta komunikasikan secara rutin kepada publik agar kepercayaan investor dan mitra tidak luntur. Bagi pejabat publik, pastikan integritas selalu menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah rakyat, karena setiap penyimpangan akan berimbas besar pada kepercayaan bangsa. 4. Bagi masyarakat, mari mengawal kasus ini dengan bijak, tidak terjebak provokasi, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, tragedi hukum ini bukan hanya sekadar kasus individual, melainkan momentum refleksi bagi bangsa bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik korupsi, terlebih di sektor pendidikan yang menjadi pilar masa depan generasi muda. Allah akan mengetahui kebenaran. Saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah.